Selamat datang di video tutorial saya tentang pembuatan poros bulir dengan aplikasi Swansoft CNC Simulation pada sistem Fanuc OI MATDB. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi dan kegunaan icon toolbar pada tampilan Swansoft Simulation CNC. Yang kedua, siswa dapat mengoperasikan aplikasi Swansoft Simulation CNC dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat men-setting referensi X0, Z0, atau G54 mesin dan pahat, serta mengetahui pergerakan dan jejak pemakanan pahat sesuai program yang telah diinputkan ke aplikasi Swansoft Simulation CNC System Fanuc OI MATDB. Yang keempat, siswa dapat menguji dan menjalankan program yang telah mereka buat sesuai dengan job dan bentuk benda kerja yang mereka inginkan. Motivasi, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, menyendiri, apalagi menyerah. Bukalah pintu yang telah menutup pikiran, tekad, dan tanggung jawab untuk bekerja keras. Ketahuilah, di setiap momen Anda mempunyai kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial saya kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pemrograman CNC Turning pada aplikasi CNC Simulation Swansoft dengan aplikasi sistem Fanuc OI MATDB. Sebelum kita masuk ke aplikasi SSCNC, baiknya kita menyiapkan gambar kerja atau bentuk benda kerjanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya. Nah, ini bentuk benda kerjanya. Gambar kerja ini ditandai dengan panjang benda kerja keseluruhan adalah 70 mm dan memiliki diameter terluar adalah 40 mm. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk proses ini, yang saya tandai ini adalah proses pengaluran nantinya. Sini adalah proses pengaluran yang memiliki diameter 29 mm. Sama halnya seperti ini adalah proses pengaluran memiliki diameter 14 mm. Dan yang berikutnya adalah tahap penguliran. Diameter awalnya adalah 20, kemudian diubah menjadi M20 kali 1,5. M20 kali 1,5 adalah metrik ulir 20 dikali pitch 1,5. Kemudian dilakukannya chamfer di sini. Chamfer berjarak 2 kali 45 derajat. Jadi jaraknya adalah 2, kemiringannya 45 derajat. Nah, setelah teman-teman memahami benda kerja ini, proses berikutnya kita masuk ke pemrogramannya. Kita tutup terlebih dahulu. Masuk ke program benda kerjanya. Ini program poros ulir NC kode yang sudah saya buat. Pada saat di Swansoft, kode program ini sudah saya tandai ataupun sudah saya namai dengan O0999. Jadi O0999. Nah, ini prosesnya. Ada pahat T0101, pahat bubur rata, atau bisa kita menggunakan nantinya external turning atau pahat luar. Nah, ini prosesnya. Ada kode-kode bubur bertingkat. Ini T0202 grooving atau pahat alur. Proses pahat alur kodenya.
Dan yang terakhir adalah T0303 atau path reading, pahat ulir luar metris. Di sini ada kodenya. Untuk putaran spindle M04 atau berlawanan arah jarum jam. Setelah memahami program poros ulir ini, kemudian kita bisa masuk ke aplikasi Swansoft. Minimize. Nah, ini adalah aplikasi SSCNC atau aplikasi Swansoft yang sudah saya tempatkan di desktop. Apabila teman-teman belum menempatkan, teman-teman bisa membukanya melalui menu Start. Kita klik Start. Kemudian Alt Program, lalu cari SSCNC. File SSCNC kita klik. Kemudian kita klik SSCNC. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini terdapat pengaturan bahasa. Ada beberapa pengaturan bahasa yang bisa kita gunakan. Ada bahasa Cina, Inggris, Jerman, Korea, Portugal, Spanyol, dan lain sebagainya. Untuk bahasa, saya menggunakan bahasa Inggris. Setelah kita mengganti pengaturan bahasa, kemudian kita klik Network. Network ini adalah ketika kita ingin memasukkan server yang ingin kita tuju. Tapi saya kali ini tidak menggunakannya, saya langsung saja ke standalone. Di standalone ini ada CNC system. CNC system ini adalah jenis sistem atau jenis mesin yang bisa kita gunakan di simulasi nantinya. Ada Fanuc, Mazak Vertical Center, Mazak Turns, Scene Number 8, Vagor, GSK biasanya dipakai di sekolah menengah kejuruan, WA, SKY, Sanjing, Grade, Yusen, dan lain sebagainya. Untuk CNC system, saya menggunakan Fanuc OIT. Kemudian, di sini ada dua pilihan. Apabila teman-teman ingin menggunakan internet, teman-teman bisa mengkliknya di sini, Internet Authorization. Tapi saya menggunakan Softdoc Encryption. Lalu kita klikkan. Tunggu sebentar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik OK. Ini adalah Fanuc OIT Control Panel atau yang standar. Di sini saya akan menggunakan Fanuc OIT jenis MATB. Untuk menggantinya, kita bisa menuju ke bawah. Nah, di situ ada tanda panah yang paling bawah, sudut kanan. Kita klik di sini, maka akan muncul tampilan jenis-jenis dari Fanuc OIT. Saya akan memakai jenis Fanuc OI MATB. Nah, ini yang saya pakai, Fanuc OI MATB jenis Dalian Makin Tool Group. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, untuk mempermudah kita minimasikan terlebih dahulu. Kita minimasikan seluruhnya. Kemudian kita menghidupkan mesin. Untuk menghidupkan mesin, kita klik saja tombol power on di sini. Di sini power on sudah menyala, ditandai dengan menyalanya tombol berwarna hijau. Setelah kita mengklik tombol power on, kemudian kita klik tombol program protect. Di sini menunjukkan program protect-nya ke kiri, berarti dia sedang terkunci atau off. Untuk membukanya kita klik saja ke kanan, maka program protect-nya sudah terbuka. Setelah kita membukanya, lalu kita bebaskan tombol emergency. Kita tidak akan bisa menggunakan keypad maupun mode yang lain kalau tombol emergency-nya masih menyala. Tinggal kita bebaskan saja. Nah, sudah bebas di sini, tidak menyala lagi. Kemudian kita klik reset pada menu keypad. Ini menu keypad ya, menu MK, menu keypad. Dan yang ini adalah menu MM atau menu monitor. Dan di bawah ini adalah mode selector. Mode selector, ini mode spindle, cycle, axis, dan lain sebagainya. Spindle operate ya, pemakanannya. Setelah kita reset tadi, nah di sini ada actual position absolute, ditandai seperti ini, menandakan bahwa sumbu mesinnya itu belum di titik 0.
Sebelum kita mensumbu mesinkan ini atau zero return-nya, kita harus memilih terlebih dahulu tool turret yang akan kita gunakan. Di sini tool turret-nya menunjukkan pada posisi rear mounting turret. Untuk mengubahnya, kita cukup mengklik Making Operation. Setelah mengklik Making Operation, lalu pilih CNC parameter, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini ada tool turret position. Front mounting tool turret adalah di bawah benda kerja. Di sini akan ada di bawah. Nah, di sini ada show tool turret station. Jadi, station ini adalah tempat turret yang bisa kita pakai. Jadi tempat penyediaannya nanti. Kalau 16 berarti ada 16 pahat yang bisa kita gunakan atau kita simpan di turret. Yang saya gunakan adalah 8 position turret, berarti bisa menyiapkan 8 pahat pada proses pembubutan nanti. Di sini saya memilih rear. Kalau teman-teman ingin front, bisa saya contohkan di sini. Saya klik front, maka akan lihat perbedaannya. Di sini ada perbedaannya. Posisi turret ke bawah, bukan lagi ke atas. Untuk merubahnya kembali, kita bisa klik Making Operation, CNC parameter, lalu pilih rear. Maka posisinya akan seperti ini. Kita bisa men-zero returnkan mesin. Maka yang awal kita bisa lakukan adalah mengklik pause. Di sini ada pause. Kemudian kita pilih AL. AL ini adalah menunjukkan absolute mesinnya. Nah, actual positionnya. Di sini ada X, ada Z, making. Caranya kita pilih jog di mode jog, kemudian kita pilih mode rev. Setelah pilih mode rev, kita klik axis X plus. Turret naik ke atas, kemudian Z plus. Turret menjauhi benda kerja. Untuk menandakan mesinnya sudah 0, titik sumbu referensinya sudah 0. Di sini bisa teman-teman lihat X rev-nya menyala dan Z rev-nya menyala. Jika kita sudah zero returnkan, maka tahap selanjutnya kita bisa memilih ukuran benda kerja. Cara untuk memilih ukuran benda kerja, kita bisa klik workpiece di sini, lalu pilih stock size. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Workpiece material adalah jenis material yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa jenis material yang bisa kita gunakan. Ada cast iron, tool steel, carbon steel, stainless steel, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan 08F low carbon steel atau baja karbon rendah. Setelah memilih jenis material, selanjutnya kita bisa memasukkan panjang dari material tersebut. Panjangnya saya tuliskan 85. Kemudian diameternya adalah 40. Untuk panjang dan diameternya, satuannya tetap masuk ke milimeter. Ini adalah inner diameter atau diameter dalam. Diameter dalam ini bisa kita masukkan angkanya sesuai kebutuhan. Jadi di workpiece setup ini ada panjang, ada diameter maupun diameter dalam. Setelah itu ada replace workpiece. Replace workpiece ini adalah ketika kita menggunakan benda kerja, lalu benda kerja itu mengalami penyayatan yang gagal atau ukurannya kurang tepat, kita bisa mengklik replace workpiece ini, sehingga kita bisa mengubah benda kerja itu kembali ke semula sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita klik OK di sini. Bisa dilihat di sini, ukuran benda kerjanya menjadi lebih kecil. Setelah kita memasukkan ukuran benda kerja, kita bisa merubahnya ke 2 dimensi. Caranya, kita klik View, kemudian pilih 2D View. Maka tampilannya menjadi 2 dimensi. Benda kerja ini harusnya kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga penyayatannya nanti sesuai dengan program. Kita bisa menggunakan bantuan workpiece
lalu pilih Claim Position Out atau mengeluarkan benda kerja. Claim Position Out. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa mengklik di sini, ada toolbarnya Claim Position Out. Jadi dia mengeluarkan benda kerja. Dan di bawahnya ada Claim Position In. Ini adalah memasukkan benda kerja. Oke, kita keluarkan sampai 16, cukup. Selanjutnya kita masuk ke penyetingan pahat. Di sini ada penyetingan pahat. Kita klik Making Operation, kemudian pilih Tool Management. Jadi penyetingan pahat ada di sini. Tool Management, manajemen pahat. Di sini ada beberapa pahat yang bisa kita gunakan untuk pengerjaan sesuai job benda kerja kita. Di sini kita akan menggunakan yang pertama adalah pahat outside turning atau pahat luar nantinya. Dan yang kedua adalah pahat alur atau pahat grooving. Dan yang ketiga adalah pahat threading, pahat ulir. Jadi ada 3 pahat yang akan kita gunakan. Oke, kita sudah mengetahui pahat apa saja yang akan kita gunakan. Sekarang kita minimizekan. Nah, di sini ada beberapa pahat. Untuk itu, kita tinggal pilih saja pahat sesuai dengan kebutuhan dari proses dan menyesuaikan benda kerja kita. Yang pertama, saya akan memilih pahat external turning left. Saya akan mengklik di sini. Untuk mengeditnya, kita bisa memilih terlebih dahulu dengan ditandai seperti ini. Saya milih di tipe nomor 2, lalu klik edit. Di sini teman-teman bisa edit pahat sesuai dengan jenis mata potongnya maupun jenis materialnya. Saya memilih external turning left. Ini ada LH left. Dan sudut potongnya saya memilih sudut potong 35 derajat. Jadi sudut pahatnya itu 35 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk tool parameter teman-teman bisa isi sesuai kebutuhan. Di sini ada seng. Seng ini panjang batang. Seng width, diameter dari batang ini RPM yang menyesuaikan dengan permesinan, feed rate. Dan di sini ada insert parameter, length dari panjang mata pahat, insert thickness, lebar dari mata pahat, nose radius, nantinya akan ada sisa radius dari penyayatan. Dan insert material, di sini saya memilih material CBN atau cubic boron nitron. Selanjutnya teman-teman klik OK. Nah, maka pahat tipe nomor 2 sudah kita edit. Untuk memindahkannya atau memasukkannya ke tool magazine, teman-teman klik saja add to tool turret yang ini. Kemudian pilih tool station 1. Maka akan menampilkan tipe pahat nomor 2 di tempat penyimpanan nomor 1. Jadi identitasnya kita bisa beri T0101. Untuk pahat berikutnya saya memilih pahat external grooving. Ini adalah pahat alur. Untuk mengeditnya teman-teman bisa langsung mengklik 2 kali saja di sini tanpa perlu mengklik edit. Seperti ini ya, klik 2 kali. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah teman-teman milih, saya akan memilih yang ini. Di sini ada insert width. Ini adalah lebar dari mata pahat alurnya. Saya membutuhkan adalah 5, jadi saya tulis 5. Jika teman-teman ingin 3, teman-teman bisa merubahnya. Untuk insert material, saya pilih CBN, klik OK. Sama halnya seperti tadi, untuk menyimpannya di turret nomor 2, kita klik Add to turret, pilih tool station nomor 2. Jadi untuk identitasnya T0202 atau T0202. Pahat yang terakhir adalah pahat threading atau pahat ulir. Ini pahat ulir. Kita klik lagi pahat ulirnya. Ini RPM yang bisa teman-teman masukkan. Untuk jenis material saya tetap ke CBN. Klik OK. Memindahkannya sama seperti tadi, add to turret, pilih tool station 3, tool station 3. Maka 3 pahat dengan tipe nomor 2, 3, dan 5
baik path eksternal burning, path grooving, dan path threading sudah tersimpan di turret nomor 1, nomor 2, dan 3. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah path nomor 1. Untuk menentukan titik referensi dari path, sebelumnya kita harus membuat lembar kerja program terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin membuat lembar kerja program yang baru, teman-teman bisa klik di sini, ada mode. Teman-teman klik mode edit, kemudian pilih program. Kemudian teman-teman bisa tulis di sini identitasnya. Identitas awal untuk lembar baru program harus diawali dengan huruf O. Setelah menuliskan huruf O, teman-teman bisa menuliskan angka bebas di belakangnya. Misalkan saya menuliskan angka 0098. Untuk menyimpan nama program ini, teman-teman bisa klik Insert. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman bisa menginputkan kode-kode dalam bentuk program yang sudah teman-teman buat. Jadi nama programnya adalah O0098. Untuk penulisan program, teman-teman bisa turunkan ke bawah, lalu teman-teman masukkan angka di dalamnya. Misalkan saya akan menulis G28, kemudian U0. Pada aplikasi Fanuc OIMAPB, di belakang X maupun Z diakhiri dengan titik. Jadi misalkan di sini U sama dengan X, maka dibuat U0 titik. Begitu halnya dengan W, jadi dibuat W0 titik. Jadi untuk titik ini dia mempengaruhi dari koordinat X maupun Z pada aplikasi Fanuc System. Setelah menuliskan kode di sini, teman-teman klik EOB di sini. EOB ini adalah penutup programnya, sehingga kita bisa klik Insert di sini. Maka didapatkan G28 U0 titik W0 titik. Untuk program berikutnya, apabila teman-teman ingin menuliskan koordinat X dan Z, teman-teman harus memberikan tanda titik di belakang angka. Saya contohkan sekali lagi, misalkan saya tulis G0 X 10, di belakang angka kita harus menuliskan titik X10 Z min 2,5. Jika ada tulisan 2.5 di belakang 2.5, di belakang 5 ini kita tidak perlu menuliskan titik karena sudah ada koma di sini. Jadi kita klik EOB tanda titik koma di sini, kemudian kita klik Insert. Maka akan muncul G0 X10 Z min 2,5. Karena saya sudah memiliki program yang sudah saya buat di sini, ini program yang tadi saya buat. Karena saya sudah memiliki program O0999, jadi saya tinggal menginputkannya saja di program aplikasi Swansoft. Caranya, untuk memanggil program yang sudah kita save sebelumnya, kita bisa mengklik Edit, mode Edit, kemudian pilih program. Setelah pilih program, kita pilih dir di sini. Tekan dir. Teman-teman sekarang menuliskan kode program yang sudah teman-teman inputkan sebelumnya, seperti yang ada di tampilan layar seperti ini. Ini adalah kode-kode yang bisa kita panggil. Selain kode-kode yang tidak terdapat di tampilan ini, maka kita tidak akan bisa memanggil kode tersebut. Oke, untuk awal, pada identitas kode itu harus ditandai dengan O. Setelah O, kemudian kita klik 0. 999. Kita tidak perlu menambah EOB. Selanjutnya, kita tinggal klik bawah di sini, tanda bawah ya. Nah, maka akan muncul program seperti ini. Setelah program O099 kita inputkan, maka akan muncul trace atau jejak pemakanan seperti ini. Untuk yang merah,
Yang merah ini adalah pergerakan atau jejak dari pemakanan eksternal tuning pahat T0101. Dan yang hijau ini adalah pergerakan pahat dari T0202 atau pahat alur. Dan yang terakhir, yang ini, yang warna biru ini adalah pergerakan jejak atau trace dari pahat ulir, pahat T0303. Agar jejak pahat ini menyentuh tepat pada dimensi benda kerja, kita harus mencari titik referensi terlebih dahulu pada pahat tersebut. Caranya, kita minimize terlebih dahulu, kita hilangkan soft trace. Kita panggil pahat yang akan kita cari titik referensinya. Karena di tampilan mesin sudah terdapat pahat nomor 1 T0101, jadi kita tidak perlu memanggilnya lagi melalui MDI. Langkah berikutnya kita tinggal klik jog, kemudian ref dalam keadaan nonaktif, kemudian tekan rapid untuk mempermudah eksis dalam kecepatan otomatis. Kita dekatkan pahat. Untuk mempercepatnya kita bisa kali 100. Kita dekatkan ke bawah. Kemudian kita perbesar. Nah, setelah mendapatkan jangkauan seperti ini, jangan lupa kita pindahkan monitor ke mode pause, kemudian pilih relatif. Kita pilih spindle dalam keadaan jog ya, untuk mengaktifkan spindle ini dalam keadaan jog, pilih yang CCW. Kalau CW berputar searah jarum jam, dia berputar ke bawah dan ke arah kanan. Kalau CCW, dia berputar ke depan ke arah kiri. Jadi yang kita gunakan adalah CCW. Setelah itu, kita nonaktifkan rapid, kita dekatkan. Setelah dekat seperti ini, kita jangan menggunakan jog, tapi menggunakan handle. Handle itu adalah yang ini. Jangan lupa ubah menjadi 10. Kita klik ini aja, bantuan eksis. Kalau belum dekat, kita kali 100. Kali 10. Jika terjadi pemakanan seperti tadi, penyayatan, langsung saja kita klik O, masukkan angka 0, kita nolkan titik O, atau X koordinat benda. Jadi pahat menyentuh diameter terluar benda ini dinyatakan dalam 0. Kemudian kita klik jog, jauhkan pahat. Kita ke handle kembali, lakukan pemakanan dengan cara X-min sebanyak negatif 0,200. Jadi pemakanannya adalah negatif 0,02. Klik jog. Jangan lupa nolkan feed rate kecepatan, kita atur ulang menjadi 30. Jog, kita lakukan pemakanan. Oke, stop secukupnya saja. Setelah melakukan pemakanan, kita matikan mesin terlebih dahulu. Setelah mematikan mesin, kita nolkan sumbu X, U0 origin, kemudian reset. Kita klik measure atau pengukuran. Di sini ada gambar benda kerja kita. Nah, kita klik aldim. Ini adalah bekas penyayatan kita. Jadi penyayatan kita menghasilkan diameter 39,748 mm. Benda awal kita tadi adalah 40 mm. Jadi penyayatannya dihasilkan 39,748. Perlu dicatat ya. Setelah melakukan pengukuran, kita keluar. Kemudian kita ke mode MDI, pilih offset setting. Kita klik pengaturan page. Pilih work, ini ada work, klik work. Di sini ada G01X dan G54Z. Kita nolkan terlebih dahulu. Klik 0, kemudian input, masukkan diameter penyayatan yang sudah kita lakukan, X39.748.
kemudian klik measure, maka didapatkan negatif 320 untuk titik referensinya nanti. Untuk langkah berikutnya kita akan melakukan bubut facing atau bubut muka, sehingga kita akan mendapatkan Z0 benda atau offset setting pahat pada permukaan benda. Klik jog, klik axis ke bawah, ke menu pose, pilih relatif. Sama halnya seperti tadi, putaran sisi W, dekatkan pahat, pilih handle kali 100, pilih yang kali 10 sampai menyentuh permukaan. Jika terdapat penyayatan seperti tadi, kita klik W, 0, origin, maka mendapatkan hasil 0. Setelah mendapatkan hasil 0, kita klik jog, naikkan ke atas. Kita akan melakukan penyayatan Z-min. Kalau terjadi masalah seperti ini melebihi batas kita tadi, kita bisa mengklik handle, kemudian kita pilih satuannya, klik 100, kita kurangi menjadi negatif 0,200. Didapatkan hasil seperti ini, kita klik jog, kemudian turunkan ke bawah, lakukan penyayatan bubut muka. Selesai, kita naikkan pahat kembali. Matikan mesin, kemudian nolkan sumbu W atau koordinat Z, 0, origin. Setelah mendapatkan 0 tadi, kemudian kita ke MDI, offset setting, work, ini work yang tadi. Kita turun ke bawah, jangan lupa nolkan, 0, input, 0 sudah. Sekarang masukkan Z0 nya, Z0 titik measure, maka didapatkan negatif 492,173. Untuk menguji apakah sepakat kita sudah mendapatkan titik referensinya, kita pilih jog, mode jog, aktifkan rapid, naikkan ke atas secukupnya, kali 10 biar cepat. Sekarang kita ke mode MDI, program MDI, masukkan program yang akan kita tulis, T0101 G54 adalah offset setting mesin atau pahat, G1 X39.748 Z0 titik F0.5 EUB, insert, kemudian cycle. Maka pahat akan menyentuh permukaan benda kerja. Ini adalah permukaan perluannya, baik di sumbu X maupun sumbu Z. Untuk membuktikannya, kita klik pause, pilih relatif. Nah, sudah terlihat ya. Kita tulis U0 origin, W0 origin. Kemudian kita nonaktifkan rapid, klik jog, klik ref, kembalikan ke titik referensi awal, bebasnya. Kemudian kita mencari titik referensi pahat T0202. Caranya sama seperti MDI, program MDI T0202 EOB, insert, cycle, kemudian jog, klik rapid. Ini sedikit berbeda ya. Sama halnya seperti tadi, tapi kita tidak perlu melakukan penyayatan di sini. Mengaktifkan rapid, kita menggunakan jog ya. Kita ke mode pause, ke relatif,
handle 100. Nah, ini sudah tepat ya. Tinggal turun ke bawah. Nah, setelah mendapatkan tempat seperti ini, kita catat untuk koordinat U sama koordinat W, aktual positionnya. U ini X, W ini Z. Sekarang kita pilih MDI, offset setting, kemudian kita cari offset. Ini offset, pilih where. Sekarang kita menuju ke pahat nomor 2. Jadi kita pilih yang pahat nomor 2. Bila ada tulisan seperti ini, kita nolkan terlebih dahulu. Input, berikutnya 0, input. Masukkan diameter setelah penyayatan tadi, X 39.748. Kemudian measure. Tadi dapatkan hasil seperti ini, sama halnya dengan sumber relatif di bawah. Z0 kita tulis di sini, Z0 bisa sama. Oke. Sekarang kita klik jog, aktifkan update, naikkan ke atas. Untuk mengujinya sama seperti tadi, kita bisa masuknya langsung MDI, program MDI T02 G54 G1 X39.748 Z0 F0.5 EUB, insert. Kemudian kita klik cycle start, maka pahat akan menuju titik permukaannya. Benda didapatkan ini, kita klik pause. Nah, ini sama dengan yang sudah kita inputkan tadi. Bedanya kita tidak mengenolkannya ya di sini. Kemudian kita MDI, program, ke jog, klik ref, nonaktifkan rapid, X plus, kembali ke titik referensi awal, kemudian ke Z plus. Ini ditandai dengan lampu yang menyala. Dan yang tahap terakhir itu adalah penyetingan pahat threading tepat ulir. Untuk penyetingan tahap ini kita klik MDI, sama seperti tadi, program MDI T0303 EOB, insert, cycle, maka didapatkan pahat seperti ini. Kemudian jog, menaktifkan ref, klik rapid, masuk, perbesar ke mode pause relatif. Sekarang kita ke mode MDI, offset setting, where. Kita nolkan input di pahat nomor 3, 0 input. Sedikit berbeda dari yang tadi, karena kita akan mendekatkannya dengan melakukan pemakanan. Kita akan tertuju kepada apakah pahat sudah menyentuh benda atau belum. Kemudian klik handle 100. Ada alarm, berarti pahat menyentuh benda kerja. Klik lagi kali 10 sampai dia menyentuh seperti ini, kali 1. Kemudian masukkan diameter benda. Bisa, maka didapatkan 60. Kemudian kita klik jog, kita ke handle kali 100. Nah, sama halnya seperti pada alur tadi, kita patokannya titik di sini, kita Z0 kan 0, pindahkan dulu ke sini, kemudian bisa dapatkan negatif 2,514. Kemudian kita jog, naikkan ke atas. Untuk mengetisnya MDI, program MDI T0303 G54 G1 X 39.748 Z0 F0.5 EOB, insert,
cycle start. Nah, maka Pak mendapatkan titik referensinya seperti ini. Selesai, kita klik job, kemudian aktifkan ref, nonaktifkan rapid, kembalikan path ke posisi referensi awal, kemudian Z+. Setelah kita menyeting titik referensi, kita bisa melihat jalannya pemakanan atau penyayatan path nanti. Kita klik MDI program, kemudian kita klik auto. Kenapa belum muncul? Karena kita tadi menghilangkan show trace, sekarang kita munculkan. Sudah terlihat ya? Jadi yang merah ini tadi kan sudah dijelaskan, ini path external turning, ini bubut bertingkat. Yang hijau ini adalah alur, pemakanan alur, dan yang biru ini adalah pemakanan atau penyayatan ulir. Jika sudah didapatkan seperti ini, maka langkah berikutnya kita tinggal melakukan pengecekan terhadap program. Kita edit program, kita cek apabila ada yang penulisan yang salah. Ya. Nah, jika sudah tepat, kita kembalikan lagi ke path nomor 1, MDI program, MDI T0101 EUB insert cycle. Nah, sekarang kita bisa melakukan proses penyayatan dari program yang telah kita buat. Langkah berikutnya kita klik auto. Setelah klik auto, kita tinggal klik cycle start. Dengan catatan ya, red tetap dinyalakan apabila kita mengalami kesalahan, sehingga path akan kembali pada titik semula atau titik nolnya. Nonaktifkan bitrate, kemudian klik cycle start. Pastikan kalau teman-teman belum menutup pintu mesin, kita tutup terlebih dahulu. Kalau ini dalam posisi terbuka, bisa dilihat ya, ini dalam posisi terbuka, sekarang kita tutup. Nah, ini sudah tertutup. Nah, ini adalah gambar 3 dimensinya. Kita bisa lihat ke dalam. Nah, oke, ini untuk 3 dimensi. Lalu kita kembali ke yang 2 dimensi. Kemudian kita naikkan bitrate-nya secara perlahan. Maka mesin akan berjalan seperti ini. Kita minimize saja. Jadi dia melakukan bubut bertingkat. Kemudian dilanjutkan finishing. Nah, ini sudah tepat ya. Dan ini adalah proses ulirnya. Nah, maka didapatkan hasil benda seperti ini. Jadi sesuai dengan job kita tadi, ini ulir, ini alur, dan ini alur bertingkatnya. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan measure atau pengukuran fitur point. Kita ukur di sini ya. Nah, ini sejauh 15 sudah benar, 20. Jadi ini jaraknya 5. Ini di 45 tepat, ini di 50. Untuk lebih jelasnya lagi bisa Rockmans distribution. Nah, ini ya.
Ini hasil ulirnya ya. Nah, ini hasil ulirnya tadi. Ini hasil alur. Ini bubut bertingkat. Ini alurnya. Oke. Kita keluar dari pengukuran. Sekarang kita akan melihat proses pemakanan pada 3 dimensi. Untuk itu kita klik workpiece dulu, stock size. Inilah guna replace tadi ya. Kita bisa mengubah ulang bendanya. Nah, sekarang kita ke 3 dimensi. Kita tambah reset view. Kita dekatkan. Kita bisa klik front view. Ini right ya. Kita ke front saja. Oke. Sekarang kita lakukan pemakanan. Sama hal seperti tadi, kita klik auto, cycle start. Kita hilangkan show trace. Ini penyayatan pada 3 dimensi. Benda yang 3 dimensi. Kita tambah kecepatannya. Dia mengalami proses bertingkat, kemudian mengganti pahat menjadi pahat alur. Nah, dengan proses penguliran di sini. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Oke, ini sudah tepat, cukup. Ini saja dari saya. Kita tutup ya. Tambahan, jika teman-teman ingin menyimpan program yang sudah teman-teman buat, teman-teman tinggal klik saja file, kemudian save as, select all, oke. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan angka. Jadi saya menuliskan angka 9. Ini kita ubah ke CT. Save. Angka 9 lagi. Jangan ke CT ya, tapi ke WP. Save. Ini kode tadi. Kita save. Yes. Kita projectnya nanti. Yes. Sekian. Ini hasil dari video tutorial saya. Ini saja yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar dan menyelesaikan tugas perkuliahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.